Wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim lewat virtual Zoom, yang mana pada kesempatan ini juga kita akan mencoba memaparkan terkait dengan sosialisasi evaluasi nilai reformasi birokrasi perangkat daerah tahun 2025. Nah, sebelum memulai mungkin mari kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya. Sebelum kita memulai, mari kita awali Zoom kita kali ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak yang kami hormati, eh, untuk agenda pengukuran reformasi birokrasi perangkat daerah tahun 2025. Ini kita mengikuti siklus yang disampaikan oleh Provinsi Jawa Barat dan Kemenpan RB. Jadi mohon maaf sebelumnya, mungkin kalau di bulan September ini selain juga reformasi birokrasi, tapi kita juga ada evaluasi sakip dan budaya kerja. Nah, kalau untuk budaya kerja kita sudah sosialisasikan, akan disosialisasikan insya Allah nanti kami Senin depan dengan para Kasubag Umum dan Kepegawaian. Sementara untuk sakip dan RB kita akan sosialisasikan hari ini gitu. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya memandu langsung kegiatan kita kali ini, yang mana kegiatan kita kali ini nanti akan lebih banyak berdiskusi terkait tiga hal. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana perubahan mekanisme pengukuran indeks reformasi birokrasi perangkat daerah dibanding dengan tahun yang lalu. Setelah itu eh, tahapan keduanya adalah kita akan coba menyampaikan tentang penjelasan secara singkat mengenai indikator-indikator apa saja yang saat ini dilakukan pengukuran dan dulu tidak dilakukan pengukuran, atau ada beberapa indikator yang memang secara komponen sudah sangat jauh berubah dengan tahun yang lalu gitu. Nah, terakhir nanti kita akan coba sampaikan simulasi tentang aplikasi Surabi, karena memang evaluasi tahun 2025, 2024 kemarin ada beberapa admin ataupun operator di perangkat daerah yang belum memahami betul tentang penggunaan aplikasi Surabi. Selain itu juga nampaknya ini ada beberapa admin perangkat daerah yang juga pada baru ya. Jadi nanti kita akan coba sosialisasikan dari awal secara menyeluruh gitu. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, pada pertemuan kali ini juga kita tidak hanya mengundang admin, Kasubag Perencanaan dan juga tim Project Transformation Unit atau tim RB di masing-masing perangkat daerah, tetapi juga kita mengundang para evaluator. Ya, evaluator RB tingkat kota yang nanti akan mengevaluasi eh, capaian dan progres implementasi RB di masing-masing perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing gitu. Jadi nanti mungkin besar harapan kami teman-teman di perangkat daerah bisa menjalin komunikasi yang efektif dengan para evaluator, berkonsultasi, menanyakan maksud dan tujuan serta indikator ini evidennya apa saja, yaitu langsung para evaluator yang mengevaluasi gitu. Nah, untuk itu mungkin kita akan mulai. Mohon di share screen untuk bahan paparannya. Kita akan coba sampaikan terkait dengan eh, poin-poin yang akan dijadikan patokan untuk pengukuran RB perangkat daerah kita kali ini gitu. Oke. Ya, secara umum ini kita sampaikan tadi, yang saya sampaikan ada tiga, ada perubahan mekanisme, ada indikator apa saja yang berubah, serta yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana penggunaan aplikasinya. Nah, untuk perubahan indikator ini memang kita mengikuti patokan yang disampaikan oleh Kemenpan dan RB, sekaligus juga berevaluasi terhadap hasil pengukuran tahun 2024, yang mana pada tahun 2024 kemarin masih banyak indikator yang belum dipahami oleh teman-teman perangkat daerah. Salah satunya misalkan
IKK, dan dengan banyaknya isian itu membuat teman-teman perangkat daerah sedikit kerepotan gitu. Nah, untuk pada tahun ini nanti kita akan coba satu-satu. Selain perubahan mekanisme juga, kita akan fokus pada pemanfaatan aplikasinya gitu, supaya nanti teman-teman di perangkat daerah juga bisa melihat aplikasi ini digunakan untuk apa saja gitu. Lanjut, next. Nah, ini mungkin kami sampaikan perubahan yang paling mendasar dari tahun lalu Surabi 2.0 ke Surabi 3.0. Secara makna, namanya pun sudah berubah. Kalau dulu itu kan sistem pengukuran reformasi birokrasi terintegrasi. Nah, sekarang itu sudah tidak disebut lagi sistem pengukuran, tetapi sistem utama. Sistem utama reformasi birokrasi perangkat daerah. Nah, ini kenapa dirubah? Karena owner dalam hal ini Provinsi Jawa Barat berharap bahwa Surabi ini tidak hanya mengukur RB, tetapi juga mengukur aspek-aspek tata kelola yang lain. Nah, yang sudah berjalan saat ini adalah pengukuran terkait dengan budaya kerja. Nah, budaya kerja sudah dimasukkan ke dalam aplikasi Surabi, jadi teman-teman perangkat daerah tidak harus dari kabupaten kota tidak harus melakukan pengukuran budaya kerja secara terpisah, sudah langsung disatukan di aplikasi Surabi. Mudah itu Aspek lain jelas juga ya. yang sedang disusun adalah tahun ini indeks pelayanan publik itu juga sama disinkronisasikan ke dalam Surabi ini gitu. Nah, secara kedalaman, kalau dulu kita lihat tetap ya ada pembedaan warna indikator apa saja yang dinilai, ada RB general, ada RB tematik. Nah, kalau dulu tuh total sekitar 243 indikator yang lumayan cukup banyak dan indikatornya juga terdiri dari rincian yang detail. Ya, tahun ini sudah disederhanakan. Jadi hanya ada sekitar 90 indikator yang itu sudah terpecah menjadi 21 indikator detail gitu ya. Nah, untuk perubahannya tidak lagi dipisah general tematik, tetapi tidak lagi dibobot 65435, tetapi sudah dibobot secara keseluruhan masing-masing punya range yang sama, yaitu antara 0 sampai dengan 100. Nah, kalau dulu pengalamannya ketika teman-teman perangkat daerah tidak bisa mengoptimalkan misalkan praktek baik yang nilainya cukup besar 20 poin, itu pasti nilai RB-nya akan kecil gitu. Nah, untuk yang tahun sekarang praktek baik dibobot sama seperti indikator-indikator yang lainnya, yaitu 0 sampai dengan 100 poin gitu. Nah, sementara untuk warna, nanti kita akan coba jelaskan lebih detail. Warna itu ada tetap ada merah, hijau, merah, biru, dan kuning. Nah, untuk indikator detailnya nanti kita akan coba jelaskan. Tapi yang sifat dari warna itu berbeda dibandingkan dengan tahun yang kemarin gitu. Ya, untuk perubahan warna ini. Terima kasih, Udin. Selanjutnya ini tahapan. Yang berbedanya itu adalah dari segi tahapan. Nah, kalau untuk tahapan, pelaksanaan kalau tahun lalu itu sistemnya dibuka ditutup gitu. Jadi teman-teman perangkat daerah ngisi, setelah ngisi nanti ditutup sama kita untuk dilakukan proses evaluasi. Setelah itu buka lagi kesempatan untuk mengisi, lalu ditutup lagi gitu, melakukan perbaikan. Ternyata provinsi menilai dengan metode buka tutup seperti itu justru malah eh, konsentrasi dari teman-teman perangkat daerah dan evaluator juga tidak begitu efektif. Sehingga pada tahun sekarang pelaksanaan evaluasinya dibagi menjadi dua. Untuk yang periodik nanti yang warna hijau dilakukan setiap 3 bulan, triwulan dan semesteran sampai dengan tahun sekali. Sedangkan untuk yang parsial, indikator yang warna merah dan kuning, itu dilakukan pengukuran hanya sekali dan itu rentang waktunya luas gitu, tidak dibatasi. Nah, itu lanjut. Untuk kategori juga, sebelumnya kita ada istilah sangat buruk ya untuk kategori D, tetapi saat ini sudah dirubah lebih memiliki makna yang positif. Tidak ada istilah buruk, tapi semuanya berproses, tidak baik, sampai dengan AA ataupun istimewa. Contohnya misalkan untuk level kota, saat ini kita berada di 87,1. Kalau lihat ranknya, itu kita berada di kategori A, yaitu memuaskan.
Tapi nanti untuk yang perangkat daerah kita akan coba petakan seperti ini setelah rapat pleno akhir dan kesimpulannya nanti sama seperti yang di kolom yang after ataupun yang sesudah perubahan yaitu antara D sampai dengan AA. Nah, kondisi existing saat ini kita berada di rata-rata itu masih di CC yaitu di 60 sampai 70 berarti masih baik. Sedangkan harapan dari provinsi dan Kemenpan itu ketika kabupaten kotanya sudah nilainya A, harusnya tidak ada lagi perangkat daerah yang nilainya itu CC minimal B gitu. Nah, ini yang sering kita bahas, korelasi positif antara RB perangkat daerah itu harusnya mendukung pencapaian RB tingkat kota. Sebagai contoh, mungkin Kota Bogor dan Kota Sumedang yang melejit di 2 tahun terakhir, itu justru mereka menunjukkan bukti yang signifikan ada korelasi positif ketika perangkat daerahnya RB-nya bagus, rata-rata B, maka nilai tingkat kotanya pun akan baik. Bogor itu dan eh, Bandung sudah AA, sudah hampir mendekati nilai 92. Ya. Kita berproses, mudah-mudahan Sukabumi bisa. Lanjut. Nah, ini untuk ekosistem surabinya, kita akan coba eh, sampaikan terkait dengan eh, tim Strategic Transformation Unit atau tim RB tingkat kota, di mana nanti ada admin Surabi di di bagian organisasi yang nanti terbagi menjadi admin di perangkat daerah dan juga admin di level evaluator untuk khusus pengelolaan evaluator. Sementara untuk yang ke depan mungkin diharapkannya ini kenapa provinsi membuat sistem utama dan informasinya ini sudah diadop oleh beberapa provinsi di Indonesia sehingga nanti mungkin levelnya sudah tidak lagi level provinsi Jawa Barat sudah bisa dicoba untuk di level nasional gitu. Polanya tetap berjenjang seperti ini. Lanjut. Nah, ini sementara untuk di tingkat Kota Sukabumi, eh, ini yang kita petakan di dalam Strategic Transformation Unit. Penanggung jawabnya adalah Pak Asda 3, ketua timnya adalah Pak Kabag Organisasi, dan teman-teman evaluator lintas sektor yang terlibat itu adalah mitra kita semua dari Bapeda, Inspektorat, BPKPD, BKPSDM, Biro Bagian Hukum, Kominfo, eh, Dispusipda, sampai juga ada dari tim PBJ untuk sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsinya masing-masing, gitu. Ya. Sementara untuk capaian dampak, nanti kita akan coba komunikasikan dengan tim independen dan eksternal dalam hal ini dari Provinsi Jawa Barat. Lanjut. Nah, ini untuk eh, evaluatornya yang nanti akan mengevaluasi proses pelaksanaan reformasi birokrasi. Ada sedikit perubahan dan penambahan karena memang indikatornya juga bertambah. Kita tambahkan juga beberapa indikator lain yang memang belum terpetakan di dalam sistem yang sebelumnya gitu. Jadi kalau yang dulu capaian kinerja hanya satu, saat ini juga ada capaian kinerja yang sifatnya subkegiatan, itu Kang Hilman. Sementara untuk capaian kinerja yang sifatnya IKU, itu ataupun indikator kinerja utama perangkat daerah, kita minta tolong ke Bu Kokom di Bapeda. Ya, dan ini ada yang belum masuk sepertinya. Ini ada di kita ada penambahan indikator baru yang tingkat kematangan organisasi. Itu kita masukkan sebagai indikator tambahan. Kalau di kabupaten kota yang lain itu tidak dimasukkan. Itu evaluatornya Bu Dini dari bagian organisasi. Awalnya kita masukkan ke isu strategis. Jadi memang ada perubahan izin itu belum kita edit. Sementara untuk IKK ini kita sudah coba alihkan ke bagian Bapeda, ke Litbang Bapeda, tapi mohon izin mungkin Bu Chania nanti mendampingi dulu untuk tahun ini supaya proses peralihannya nanti bisa eh, tidak langsung secara sekaligus gitu ya. Nanti mungkin untuk perubahan lain ada arsip juga. Ini karena Bu Kabid sudah ke Dinkes, nanti kita akan coba evaluatornya kita akan setting ulang gitu ya. Nah, untuk yang lain masih sama, tidak banyak perubahan mungkin ya. Lanjut. Nah, ini untuk pembagian evaluator.
sebagai tugas dan fungsinya. Untuk tim evaluasi nanti ada 2 poin utama, 5 poin yang evaluasi tim evaluasi itu di kita di tingkat kotanya, sementara evaluasi indikator RB ini adalah teman-teman evaluator yang tadi sebetulnya sampai dengan mulai menyusun pedoman, melakukan koordinasi, konsultasi ke provinsi, memverifikasi perangkat daerah, dan juga menyampaikan hasil pada saat nanti bahan untuk pleno. Dan baru nanti setelah pleno ditetapkan untuk penyusunan laporan hasil evaluasinya. Nah, LHE ini sifatnya masih manual, tidak disediakan di Surabi, sehingga LHE ini nanti hasilnya berupa tertulis yang kita sampaikan dalam surat edaran ataupun Kepwal tentang penetapan nilai RB perangkat daerah. Lanjut. Nah, ini untuk indikator, Ibu Bapak, tahapan kedua sebetulnya tadi di tahapan pertama kita sudah sampaikan terkait dengan perubahan-perubahan apa saja yang terjadi di dalam Surabi titik 3.0 ini. Nah, ini kita akan masuk ke tahapan kedua terkait dengan penjelasan indikator RB-nya. Jadi, apa saja yang dievaluasi untuk bisa menentukan nilai RB perangkat daerah. Ibu Bapak, kalau di Kepmenpan yang menjadi regulasi rujukannya, perangkat daerah itu memang cukup banyak, ada sekitar 22 indikator RB general dan sekarang itu 3 RB tematik. Nah, untuk RB tematik tidak sepenuhnya dimasukkan seperti di tingkat kota, tapi ini hanya dimasukkan ke dalam pencapaian RB tematik perangkat daerah itu kan bagaimana perangkat daerah tersebut bisa mencapai IKU-nya dan strategi serta inovasinya gitu. Nah, kita akan coba sampaikan dulu untuk yang indikator RB General. Nah, RB General ini telah kita dorong di beberapa bulan kemarin untuk indikatornya masuk sebagai indikator kinerja dari sekretaris daerah, sekretaris dinas, maaf. Sekretaris dinas ini adalah indikator utamanya kemarin kita coba masukkan untuk RB General. Sementara untuk yang tingkat kotanya kita masukkan indikatornya adalah tingkat perangkat daerahnya kita masukkan sebagai indeks reformasi nilai reformasi birokrasi perangkat daerah di sasarannya. Nah, ini untuk yang warna hijau, Ibu Bapak, perlu kami sampaikan, warna hijau ini adalah indikator-indikator yang masuk di kategori periodik. Nah, periodik di sini eh, bedanya dengan yang kuning dan merah itu nanti disampaikan bahwa yang hijau ini adalah indikator-indikator yang tidak perlu diisi oleh teman-teman perangkat daerah. Dan sistem penilaiannya itu bisa dilakukan langsung oleh evaluatornya gitu. Jadi teman-teman perangkat daerah sekarang tidak mengisi secara keseluruhan di Surabdi tersebut diisi oleh seluruh perangkat daerah, tetapi teman-teman perangkat daerah hanya mengisi indikator yang merah dan kuning saja. Nah, itu kata kunci pertamanya. Jadi secara tidak langsung sudah mengurangi banyak isian di dalam Surabi yang saat ini karena indikator yang hijau ini tidak diisi langsung oleh perangkat daerah. Nah, siapa yang mengisi indikator yang hijau ini adalah para evaluatornya. Contoh misalkan tadi saya sampaikan capaian kinerja perangkat daerah itu yang mengisi adalah Kang Hilman di Bapeda. LRA misalkan oleh Bu Hana secara langsung. IPASN oleh Pak Luki secara langsung gitu. PDN, Span Lapor itu Pak Ujang dan Bu Luri gitu. Nah, ini untuk yang periodik ini, yang warna hijau ini ada kekhususan selain tidak diisi oleh perangkat daerah, ini pengisian waktunya tuh terbatas, hanya bersifat ketika dibuka saja bisa dilakukan pengisian gitu. Misalkan yang periodik saat ini itu bahkan harus bisa terisi sampai dengan tanggal 13 itu sudah terisi gitu. 13 September gitu. Sedangkan untuk yang indikator yang merah itu nanti waktu pengisiannya lebih leluasa dan sifatnya self assessment, artinya perangkat daerah mengisi sendiri progres implementasi di masing-masing perangkat daerahnya terhadap penerapan indikator tersebut itu secara langsung. Nah, untuk indikator yang warna kuning atau capaian dampak itu
kita coba nanti di setting secara sama seperti indikator yang parsial kalau yang kuning. Kita akan coba kasih waktu, range waktu yang lebih luas supaya praktek baik tersebut bisa memberikan manfaat dan eh, efek terhadap pencapaian indikator kinerja perangkat daerah tersebut. Nah, sementara untuk indikator yang kuning ini kan beberapa IKU itu pasti harus harus terlihat di akhir, tidak bisa dilihat di awal gitu. Nah, oleh karena itu nanti untuk capaian yang kuning, capaian dampak itu time schedule-nya pun kita simpan di akhir tahun, bahkan ada yang sampai nyebrang ke awal tahun depan gitu. Jadi kalau lihat pembedaan warna hijau, merah, dan kuning, teman-teman perangkat daerah saya ulang bisa lebih fokus pada yang merah dan yang kuning. Sementara nanti untuk pengisiannya pengalaman tahun lalu kita akan coba diloskan, tidak mengisi sistem buka tutup dan nanti paling yang kita harapkan komunikasi yang efektif tadi dengan para evaluatornya. Misalkan untuk indikator yang warna merah terkait dengan evaluasi sakit nanti bisa berkoordinasi dengan Pak Andri di Inspektorat. Apakah memang misalkan waktunya dibuka lebar yang kita sampaikan itu adalah di bulan ini tanggal 9 sampai dengan nanti akhir tahun gitu. Tuh, lanjut mungkin. Nah, ini untuk yang di level kecamatan, Ibu Bapak. Kenapa dibedakan? Tadi yang perangkat daerah dengan yang kecamatan, terutama untuk indikator IKK dan IRH. Kalau yang di tingkat kecamatan itu IKK-nya diganti dengan pelaksanaan Kadarkum. Nah, tadi itu ada juga indikator terkait dengan Binwas Kelurahan. Nah, untuk Binwasnya nanti tim dari provinsi tadi sudah berkoordinasi dengan kita. Kemungkinan karena Binwasnya nanti belum belum kita lakukan secara menyeluruh, mungkin Bu Lela dari bagian pemerintahan juga bisa mengkonfirmasi ulang. Tadi sih kita dikonfirmasi dari provinsi biar tidak double perhitungan, Binwasnya tidak dimasukkan gitu. Tapi kalau untuk capaian realisasi PBB dan untuk sektor perkotaan dan pedesaan itu tetap dimasukkan. Ada ada tambahan itu gitu untuk indikatornya mungkin. Sementara untuk indikator yang hijau tetap sama, indikator yang merah ada tambahan Kadarkum dan realisasi PBJ serta Binwas. Sementara untuk indikator yang kuning tidak berubah seperti dengan di perangkat daerah. Yang ada itu mungkin nanti eh, kalau di perangkat daerah itu ada IKU, kalau di tingkat kecamatan itu adalah persentase kelurahan yang cepat berkembang ataupun berkembang. Nah, ini nanti kita detailkan di sesi ketiga terkait dengan rincian dari per masing-masing indikator. Nah, ini untuk nilai akhir merupakan nilai rata-rata. Jadi kalaupun misalkan indikator merah itu kita hanya mengambil 4 ataupun 5 ataupun 10, tetap aja total nilai itu dibagi total indikator yang dilakukan penilaian. Jadi tidak ada istilahnya nilai seperti tahun kemarin yang bahwa SPBE dan JETI memiliki nilai besar dibandingkan dengan indikator yang lain gitu. Jadi kalau untuk yang penilaian sekarang, semua indikator punya bobot yang sama antara 0 sampai dengan 100. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan selain detail yang tadi kami sampaikan, untuk evaluasi ini juga provinsi mengarahkan untuk yang warna hijau ini memang dilakukan di saat ini. Nanti kita mohon bantuan ke para evaluator yang indikator hijau. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan untuk inputan indikatornya maksimal tanggal 13 September supaya teman-teman perangkat evaluator ini bisa melakukan penginputan dan nilainya bisa langsung terlihat di dalam aplikasi Surabi. Nah, sementara untuk eh, evidennya itu yang diminta adalah kalau bisa teman-teman evaluator itu contoh misalkan yang evaluasi kinerja itu bisa dilakukan eh, pengukuran ataupun evidennya sekaligus gitu. Jadi contoh misalkan capaian kinerja perangkat daerah tidak di satu-satu tetapi disekaligus,kan indikatornya adalah keseluruhan gitu. Sementara untuk indikator yang lain, indikator IPASN misalkan, indikator IPASN ini juga
kita melihatnya tidak lagi personal, tidak lagi satu-satu persatu, tetapi indikator PD-nya dikaliguskan gitu. Jadi indikator IPASN untuk seluruh perangkat daerah, jadi nanti tinggal yang diupload hanya itu saja gitu. Nah, untuk eh, pengisian, nanti kalau misalkan ternyata ada capaian yang tidak sesuai atau belum keluar nilainya, itu bisa diisi dengan nol saja. Jadi tidak ada istilahnya pengisian di dalam Surabi itu strip ataupun dikosongkan gitu. Jadi nanti untuk evaluator, teman-teman evaluator, mohon diisi angka nol saja kalau memang misalkan tidak ada capaian gitu, tidak diisi di strip ataupun misalkan tidak diisi sampai dikosongkan sama sekali tidak diberikan penilaian gitu, tapi harus muncul digital angkanya 0 sampai dengan 100 gitu ya. Itu untuk evaluasi sistem periodik. Sementara untuk yang parsial ini memang jumlah indikator pelaksana disesuaikan dengan kebijakan perangkat daerah yang masing-masing tadi. Tadi kan kalau kita perhatikan di gambar ya, indikator yang merah itu kurang lebih sekitar 10, mulai dari sakit sampai dengan indikator strategis lainnya. Nah, khusus untuk Kota Sukabumi, kita sampaikan untuk indikator baik yang parsial ataupun yang periodik, kita akan ambil semua. Jadi tidak ada indikator yang tidak dimasukkan. Dan kita menambahkan satu indikator tambahan lain, yaitu tentang tingkat kematangan organisasi yang nanti akan jadi baseline ataupun patokan data untuk pengukuran tingkat kematangan organisasi tiap tahunnya gitu. Nah, untuk pelaksanaan evaluasi capaian indikator itu memang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Tapi jika misalkan tadi contoh yang tingkat kematangan organisasi itu kan tidak dilakukan tiap tahun ya Budin ya, tetapi dilakukan setiap 2 tahun ya, setiap 3 tahun. Berarti nanti angkanya kita akan pakai sesuai dengan angka yang terakhir dilakukan pengukuran gitu. Tapi kalau untuk indikator yang lain, itu memang eh, kita sudah melihat tidak ada indikator yang memang tidak dilakukan seperti ketingkat kematangan. Jadi artinya nilai tiap tahunnya akan tetap ada gitu. Ya. Yang ketiga ini penentuan waktu pelaksanaan. Nah ini perlu kami sampaikan bahwa kita telah melakukan diskusi dengan para evaluator di bulan kemarin, yang mana kesimpulannya adalah waktu pengerjaan untuk indikator parsial ini tidak akan kita pecah berdasarkan indikator masing-masing gitu. Jadi contoh misalkan sakit tidak akan kita pecah kalau sakit pengukurannya Oktober, November, ZI pengukurannya Desember gitu. Tidak, tetapi kita kasih waktu untuk indikator yang merah ini semua mulai tanggal 9 sampai dengan tanggal 23 Januari 2026. Jadi ruang waktunya cukup luas. Kenapa dilakukan seperti itu? Biar teman-teman evaluator dan perangkat daerah bisa langsung melakukan koordinasi secara langsung gitu. Tetapi teman-teman evaluator itu bisa langsung melakukan feedback. Contoh misalkan Bu Dini mengisi tingkat kematangan organisasi ini di indikator yang merah pada bulan September Oktober ini gitu atau September lah. Nah, ketika teman-teman perangkat daerah sudah melakukan pengisian, nah Bu Dini bisa langsung melakukan revisi, verifikasi catatan gitu, kekurangannya apa. Itu nanti bisa langsung dievaluasi ataupun diperbaiki oleh teman-teman perangkat daerah gitu. Jadi kami mohon perhatiannya dari admin dan teman-teman perangkat daerah memperhatikan catatan yang dituliskan oleh para evaluator gitu. Misalkan epideminya kurang lengkap, ada penambahan, ada pengurangan. Kita semua berniat berupaya karena tujuannya bukan hanya mengukur tetapi juga melakukan interpelasi untuk terkait pengukuran ini supaya bisa memberikan dampak yang maksimal terhadap perubahan tata kelola internal di pemerintah daerah tersebut gitu. Kalau niatannya misalkan hanya mengevaluasi, mengukur, ya tidak ada perubahan di internal kan yang ada hanya diprotes tentang administrasinya saja gitu. Sementara makna perubahan reformasi birokrasinya tidak sampai terlihat secara langsung gitu. Jadi nanti kita sampaikan kenapa waktunya kita kasih ruang yang cukup luas, biar misalkan contoh teman-teman di Dispusibda bisa langsung memberikan pendampingan, bisa langsung memberikan eh, apa tuh eh, penguatan pada teman-teman di perangkat daerah gitu. Jadi eh, tidak semata-mata dilepas hanya untuk pengukuran evaluasi saja gitu. Yang keempat,
Seluruh mekanisme dan tahapan evaluasi diatur dan ditentukan oleh masing-masing evaluator. Yang tadi saya sampaikan, kalau untuk di Kota Sukabumi, kita akan coba nanti kalau sistem kita tidak dikunci, dibuka dalam artian selama 4 bulan itu dibuka, tetapi kalau proses mekanisme pengukuran itu tetap kami berikan kepada evaluator kewenangannya gitu. Contoh misalkan IKK, IRH, kalau teman-teman IKK dan IRH, Bu Chania, Bu Tika misalkan mau melakukan pendampingan, mau melakukan pengukuran, bahkan evaluasi sekalipun, tidak masalah. Misalkan IKK nih, time schedule dari Kemlannya itu dilakukan di bulan Oktober ini, ya dilakukan pengukuran di bulan Oktober ini gitu. Tapi nanti prosesnya bisa sampai dengan bulan Januari. Gitu. Itu mungkin lanjut. Nah, ini Ibu Bapak, para tim evaluator, ini berubah drastis dari yang kita diskusikan terakhir di bagian organisasi. Awalnya kita akan melakukan kick off itu, sosialisasi ini di bulan Agustus, tapi ternyata kan ada perubahan terkait dengan indikator dan juga kesiapan kita di admin. Kita sampaikan bahwa kick off ini dilakukan tanggal 9. Nah, untuk yang triwulan 1 dan 2, yang nomor 2 dan 3, ini mohon dengan sangat, kita hanya ada waktu sampai dengan tanggal 14 September, yaitu terkait dengan pengisian indikator yang berwarna hijau yang periodik, itu mohon dengan sangat untuk para evaluator yang berwarna hijau, yang tadi indikator eh, parsial, periodik warna hijau, itu mohon diisikan capaian sampai dengan triwulan 2-nya. Ya, baru nanti teman-teman perangkat daerah kita berikan kesempatan untuk mengisi capaian pada indikator yang berwarna merah, yaitu sejak tanggal 9 sampai dengan tanggal 23 Januari 2026. Nah, untuk yang warna hijau sampai dengan triwulan 2, yang sampai dengan tanggal 14 September itu, nanti ketika sudah diisi oleh para evaluatornya, kita hari Senin hanya ada waktu 1 hari, yaitu hari Senin untuk melakukan verifikasi langsung. Jadi nilai sementaranya sampai dengan triwulan 2 itu kita akan keluarkan nanti di tanggal 15 September 2025. Ya, sementara untuk tahapan keempat itu untuk evaluasi capaian dampak, kita akan sampaikan waktunya pada tanggal 9 September sampai dengan akhir Desember. Nah, untuk tahapan yang kelima terkait dengan triwulan ketiga, evaluasi parsial triwulan ketiga dan periodik triwulan ketiga, kita akan coba kasih waktu di selama bulan Oktober gitu. Ini kenapa kita memberikan waktu seperti ini, terutama untuk yang periodik, karena yang periodik ini waktunya tidak ditentukan oleh tingkat kota sendiri gitu, tetapi memang kita mengikuti siklus yang disampaikan oleh tingkat provinsi. Sementara untuk yang parsial itu kan waktunya kita cukup luang lah gitu. Nah, untuk triwulan 4-nya kita akan coba nanti jadwalkan di tanggal 1 sampai dengan tanggal 23 Januari. Nah, dari skenario awal itu sebetulnya sampai dengan Februari, tapi di Februari provinsi meminta di bulan Januari itu sudah selesai semua pengukuran di perangkat daerah, sehingga nanti di bulan Februari kita sudah bisa melakukan rapat pleno akhir pengukuran nilai reformasi birokrasi tahun 2025. Lanjut. Ini yang tadi saya sampaikan, nilai akhir dari hasil pengukuran. Berarti ini perangkat daerah nanti kita akan coba beri 2 nilai seperti yang biasa kita sampaikan. Ada nilai RB general yang menggambarkan indikator dari sekretaris dinas. Ada juga nilai RB perangkat daerahnya. Gitu. Lanjut. Nah ini time schedule-nya hanya memindahkan dari tadi sih, dari yang milestone yang tadi, grafik tadi, kita pindahkan ke dalam bentuk tabel sesuai dengan indikatornya. Nah, untuk indikator RB General yang periodik, mulai dari capaian kinerja sampai realisasi PDN, ini Pak Ujang mohon izin bisa tarik data nanti dari Bitbox KP3-nya untuk menarik sampai dengan triwulan 2 saja. Tapi waktu evaluasinya itu kita hanya ada waktu sekitar kurang dari seminggu untuk bisa melakukan
penginputan gitu ya. Nah, untuk triwulan 2 ini kita di bulan Oktober dan triwulan 4-nya ada di bulan Januari. Saya ingatkan kembali kalau indikator yang hijau ini mah tidak diisi oleh perangkat daerah tetapi diisi oleh para evaluatornya langsung. Ya, lanjut. Nah, ini untuk yang jadwal rincian perangkat indikator di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi terkait dengan indikator yang merah yang ada self assessment-nya terlebih dahulu. Nah, ini untuk indikator yang merah ini dan yang kuning, teman-teman perangkat daerah wajib melakukan pengisian versi sendiri terlebih dahulu atau self assessment terlebih dahulu. Nah, ini waktunya tadi yang saya sampaikan mulai dari tanggal 9 September hari ini sampai dengan nanti akhir Januari 2002 tanggal 23 Januari 2026. Tetapi nanti bisa menyesuaikan dengan rentang waktu tersebut gitu. Kalau untuk capaian dampak isu strategis itu tetap dilakukan di periode aktual dan strategisnya dilakukan di Januari 2026. Lanjut. Nah, itu yang kedua, Ibu Bapak, terkait dengan eh, komponen indikator pengukuran. Sebelum yang ketiga ini kita akan coba sampaikan terlebih dahulu bahwa indikator pengukuran yang ada itu memang sepenuhnya tidak ditentukan oleh pemerintah Kota Sukabumi. Jadi ketika misalkan teman-teman perangkat daerah menanyakan kenapa indikator ini yang diukur, apakah itu menggambarkan reformasi birokrasi yang sesuai atau tidak gitu. Misalkan kenapa tidak masuk indikator korupsi misalkan padahal kita kan sudah memasukkan JI juga di dalamnya gitu. Nah, termasuk indikator-indikator lain yang sepertinya ini bisa dilakukan pengukuran gitu. Nah, untuk indikator-indikator yang di RB general dan RB tematik ini perlu kami sampaikan terutama untuk yang RB tematik Ibu Bapak ya. Saat ini tuh RB tematik itu di tingkat kota bertambah dan berkurang. Jadi tidak lagi ada eh, investasi ya, inflasi, tidak lagi ada inflasi, tidak lagi ada stunting dan juga apa satu lagi tuh kemiskinan masih, tetapi kita ada tambahan baru adalah terkait dengan mutu pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan hilirisasi. Jadi memang kalau di tingkat kota tematiknya seperti itu, tapi kalau di tingkat perangkat daerah tematiknya itu adalah apa yang dikerjakan di masing-masing bidangnya, sehingga itu masuk dalam kategori capaian indikator kinerja utama perangkat daerah tersebut. Itu Ibu Bapak izin penyampaian yang kedua. Penyampaian yang ketiga adalah terkait dengan instrumen evaluasinya. Mungkin nanti ini kami juga minta tolong dari masing-masing para evaluator karena terkait dengan kedalaman eh, instrumen ataupun indikator ini seyogyanya teman-teman evaluator yang lebih memahami kedalaman dari indikator tersebut gitu. Kita coba bahas satu persatu secara singkat mungkin ya. Lanjut. Ini yang pertama adalah terkait dengan eh, capaian kinerja perangkat daerah. Nah, untuk capaian kinerja perangkat daerah ini bisa diambil dengan menggunakan realisasi subkegiatan yang ada di eh, perangkat daerah tersebut gitu. Nanti dirata-ratakan misalkan kinerja subkegiatannya ada 10 dijumlahkan semua, diambil rata-ratanya berapa sehingga nanti capaian rata-rata subkegiatan tersebut berapa untuk total seluruh perangkat daerah tersebut gitu. Ya, misalkan contoh di dinas sosial ada 30 subkegiatan, maka rata-rata capaian dari 30 subkegiatan tersebut sampai dengan triwulan 2 berapa gitu. Itu untuk yang capaian kinerja perangkat daerah. Selanjutnya untuk capaian belum laporan hasil realisasi anggaran ini yang di Buhana ini dipecah berdasarkan belanjanya, jenis belanjanya, tetapi nanti yang dilihat adalah total realisasi dari jumlah belanja per perangkat daerah tersebut sampai dengan termin waktu yang ditentukan. Contoh misalkan sampai dengan triwulan 2 pasti kan sudah ada tuh yang semester 1 sehingga realisasi per masing-masing perangkat daerahnya sudah kelihatan gitu berapa.
Nah, nanti Bu Hana tinggal merekap saja misalkan seluruh perangkat daerah dari 1 sampai dengan 31 kecamatan itu eh, masing-masing capaian sampai dengan semester 2, semester satunya berapa gitu. Nah, itulah yang diinput ke dalam eh, Surabi tersebut gitu. Ya, lanjut. Yang ketiga ini terkait dengan TLHP, Bu Tita, Bu Sani, Pak Andri, dan ini tim inspektorat. Ini TLHP BPKRI itu kita lihat eh, dari seberapa banyak persentase penyelesaian TLHP-nya gitu. Nah, misalkan TLHP total dari tahun, silakan itu ditentukan oleh internal inspektorat sendiri. Misalkan mau menggunakan batas waktu tahun 2015 atau misalkan 2020, di total dijumlahkan ada berapa rekomendasi, ada berapa yang sudah diselesaikan, maka bisa kelihatan per perangkat daerahnya itu eh, berapa persen capaian TLHP-nya. Misalkan untuk Setda dari tahun 2020 sampai 2025 ini ada misalkan 20 rekomendasi baru diselesaikan misalkan 10, maka persentasenya berarti kan 50% gitu, Bu. Ya, itu yang TLBPK. Yang selanjutnya adalah TLHP APIP internal. Nah, untuk TLHP APIP ini sama polanya seperti itu, dihitung dulu total rekomendasinya berapa, baru nanti dihitung rata-rata terkait dengan berapa persentase realisasi yang sudah diselesaikannya gitu. Itu untuk yang TLHP rekomendasi APIP. Selanjutnya, ini Kang Luki punten untuk monitoring IPASN. Eh, ini sebetulnya provinsi memberikan arahan untuk dimasukkan yang P3K karena selama ini kan kita hanya memasukkan TL yang PNS saja sementara yang P3K-nya belum gitu. Nah, ini nanti dihitung dari 4 dimensi yang ada, kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin, baru nanti dirata-ratakan keluarlah nilai IPASN per masing-masing perangkat daerah. Kalau misalkan ternyata pengukurannya baru pengukuran terakhir menggunakan baru tahun 2024, berarti data itu yang masih bisa dipakai gitu. Sementara untuk pengukuran yang tahun 2025 ini tetap memasukkan komponen dimensinya sesuai dengan hasil masing-masing perangkat daerah. Ya, nah, itu untuk yang IPASN. Selanjutnya untuk yang SKM nanti dari kami dari bagian organisasi dengan Pak Peri eh, perangkat daerah nanti kita akan coba input nilai SKM sampai dengan semester 1. Nah, tapi yang selama ini kan dilaporkan baru sebatas nilai untuk laporan dan tindak lanjutnya nanti kita akan scoring, bobotnya kita maksimalkan supaya nilai perangkat daerahnya itu adalah nilai dari ketiga komponen tersebut. Nilai sakit, nilai SKM, laporan sama tindak lanjutnya. Ya, oke, lanjut. Nah, ini izin Pak Ujang hadir. Untuk yang PBJ. Nah, untuk yang PBJ ini sama komponen penilaiannya adalah semua jenis pengadaan barang dan jasa itu dimasukkan. Komponen input RUP, tendering, e-katalog, non-tendering, purchasing, e-kontrak sama dengan toko daring. Itu misalkan ada berapa komponen, nanti dihitung capaian per masing-masing perangkat daerahnya dari total seluruh komponen dan bobot tersebut, gitu. Evidennya apa? Nanti evidennya bisa berdasarkan hitungan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di PBJ terkait dengan penilaian sistem PBJ ini gitu. Selanjutnya terkait dengan PDN, ini seperti biasa dalam aplikasi LKPP Bibok ya. Nanti dilihat ada bobot pelaksanaan dan ada bobot terkait dengan komitmen. Nah, kalau yang tahun lalu kan kita hanya menggunakan salah satu ya. Sempat di awalnya komitmen terus berubah ke pelaksanaan. Nah, sekarang dijumlahkan dari dua komponen tersebut tetapi ada bobotnya gitu. Ketika kita hitung bobot pelaksanaannya itu 80%, bobot komitmennya 20%, maka disatukan keluarlah nilai dari tingkat PDN-nya gitu. Nanti teman-teman di PDN, Pak Ujang dan tim bisa melihat langsung mengkoordinir misalkan seluruh perangkat daerah komponen untuk pelaksanaannya berapa, komponen untuk eh,
komitmennya berapa sehingga nilai totalnya bisa kelihatan untuk seluruh perangkat daerah tersebut. Epidennya cukup satu saja, jadi nggak usah per masing-masing perangkat daerah gitu. Jadi tapi epidennya adalah cukup nilai seluruh perangkat daerah tersebut dalam satu PDF diupload di dalam Epiden Surabinya gitu. Lanjut. Ada Ya, Pak Ujang? Ya, ya cukup Pak. siap. Ini kan tinggal tinggal di-download dari KPP Birbox ya Pak Ujang ya. Jadi nanti paling hanya butuh waktu untuk merekap nilai perangkat daerahnya saja gitu. Oke, ya. Atur nuhun. Eh, Lajeng lanjut. Nah ini tadi yang saya sampaikan bahwa nilainya dibagi sekarang itu ya untuk pola pengaduannya. Ini untuk yang span lapor. Ini ada keunikan untuk span lapor ini teman-teman di Diskom Info mudah-mudahan ada yang nyambung Kang Gian tadi izin Bu Luri mungkin bisa eh, menyampaikan nanti. Jadi teman-teman di perangkat daerah bisa langsung berkoordinasi dengan pengampunya. Tapi yang saya pahami di sini adalah bahwa nilai capaian span lapor ini tidak hanya ditentukan dari pengelolaan pengaduan saja. Jadi kalau dulu misalkan ada dua pengaduan, dua-duanya ditindaklanjuti udah selesai. Tetapi sekarang ini ada juga nilai rata-rata tindak lanjut pengaduannya gitu. Jadi tidak hanya pengelolaan pengaduan, tapi juga ada persentase penyelesaian pengaduan dan rata-rata lama tindak lanjut pengaduannya gitu. Jadi kalau misalkan pengaduannya sampai berhari-hari, itu ada kategori ABCDE-nya gitu. Jadi kalau misalkan ada aduan ke Dishub, misalkan 10 aduan, dari 10 aduan itu yang diselesaikan misalkan 5, berarti 5 per 10 kali 100% itu langsung keluar 50% nilainya, 50 nilainya. Nah 50 ini nanti dikali dengan bobotnya 20, berarti dia dapat nilai 10 gitu. Nanti dari total rata-rata lama pengaduan misalkan Bu Meli bisa menghitung ternyata rata-rata lama aduannya kurang dari 3 hari diselesaikan, berarti nilainya bisa 100 gitu. 100 kali 20 berarti kan 20 gitu nilainya itu ya dibobotkan dulu. Oke, itu lanjut untuk span lapor. Nah, itu untuk indikator yang berwarna hijau yang harus diisi langsung oleh para evaluator dan bersifat periodik hanya sampai dengan tanggal 14 September. Sementara untuk indikator yang berwarna merah ini diisi self assessment oleh perangkat daerah dan ini waktunya cukup panjang. Yang pertama ada Sakip. Ini biasa Sakip hanya memasukkan nilai per komponennya saja. Dan ini tidak harus diisi oleh para evaluator, tapi diisi oleh teman-teman admin dan operator di perangkat daerah. Dengan memasukkan nilai Sakip pada masing-masing komponennya. Misalkan Dinas Kesehatan untuk capaian perencanaannya berapa, pengukurannya berapa, laporannya berapa, evaluasinya berapa gitu. Jadi nanti yang diupload adalah LHE-nya pada tahun LHE Sakip tahun 2024 yang dikeluarkan kemarin terakhir gitu. Nah, untuk Epiden itu mangga nanti mungkin bisa dikoordinasikan dengan evaluatornya masing-masing. Apakah misalkan Pak Andri membutuhkan matrik tindak lanjut atau rencana aksi? Nah, ini perlu disampaikan karena matrik tindak lanjut dan matrik rencana aksi ini itu masuk ke dalam komponen penilaian sakit yang kami sampaikan dalam surat eh, keterangan sakit beberapa hari yang lalu gitu. Nah, yang kedua adalah terkait dengan pelayanan publik. Ini nilai pemantauan dan evaluasi PKPP ini memang jadi bahan pertimbangan juga karena di PKPP ini kita ada sedikit perubahan dari Kemenpan itu dan nanti mungkin tim Paperi akan menyampaikan bagaimana cara pola pengukurannya karena ada perubahan terkait dengan instrumen penilaian dan juga aplikasi yang digunakan gitu. Tapi secara umum mungkin nanti nilai akhir dari PKPP ini adalah nilai dari kesiapan pemantauan evaluasi pelayanan publik yang dilakukan di perangkat daerah masing-masing. Kalau misalkan ternyata tidak semua perangkat daerah dilakukan pengukuran ataupun evaluasi, hanya beberapa perangkat daerah saja. Mudah-mudahan nanti di tahun ini Surabi sudah bisa melakukan pengukuran pelayanan publik ini gitu. Jadi kita bisa punya data berdasarkan data di Surabi tersebut. Lanjut. Nah, ini yang chat I, Bu Sani, Pak Andri, Bu Tita, Bu Lora ini untuk yang ZI sepertinya
yang disampaikan oleh provinsi pun tidak berorientasi pada eh, keberhasilan, tapi kita memang mencoba untuk menyampaikan progres ataupun bagaimana cara teman-teman perangkat daerah itu berproses untuk mewujudkan zona integritas di perangkat daerahnya gitu. Nah, ini mulai dari pencanangan, pembangunan, WBK, WBBM, dan continuous improvement-nya disampaikan nanti disesuaikan dengan eh, dinas tersebut sudah sejauh mana mengikuti tahapan itu gitu. Jadi ketika misalkan ada dinas yang sudah masuk ke dalam tahapan WBBK atau WBK ataupun BBM, maka nilainya pun akan maksimal gitu. Kan tidak mungkin mencapai tahapan WBK atau WBBM kalau tahapan perencanaan dan pembangunannya juga tidak dilakukan secara bertahap gitu. Nah, ini mungkin harapannya kami juga konsultasikan dengan tim provinsi, teman-teman evaluator di inspektorat, Pak Inspektur terutama, tidak lagi kesulitan mencari calon ataupun perangkat daerah yang akan diikutsertakan dalam pengukuran WBK atau BBBM di tingkat nasional gitu. Karena sistemnya, prosesnya kita sudah lakukan secara berjenjang gitu. Ya, ini untuk web JET ini kalau tidak salah di bulan ini, di bulan Oktober nanti akan melakukan pengukurannya. Ya. Lanjut, ini yang digitalisasi arsip, Pak Ismail, Bu Pani, dan teman-teman di Dispusipda, Bu Rum, mohon izin nanti disampaikan. Mungkin kita sudah melakukan konsolidasi terakhir itu untuk menyepakati klasifikasi arsip, tata naskah dinas yang baru, dan juga sinkronisasi dengan tim dari Kominfo untuk Simponi dan itunya penggunaan digitalisasinya gitu. Nah, kalau dari Kemenpan sih tetap yang digunakan adalah Srikandi. Tapi nanti mungkin silahkan dikomunikasikan dengan tim penilainya. Apakah bisa diklaim seperti tahun yang lalu kita memanfaatkan Simponi, tapi proses digitalisasi ini sudah melakukan tahapan yang sama terkait dengan evaluasi. Karena yang diminta sebetulnya adalah nilai laki. Nilai laki ini adalah nilai yang menggambarkan seberapa kuat implementasi digitalisasi arsip di perangkat daerah tersebut mulai dari tahapan penggunaan aplikasi arsip dinamis sampai dengan penggunaan arsip yang sifatnya umum. Ya, eh, selanjutnya setelah arsip. Nah, ini untuk yang evaluasi budaya kerja berakhlak, teman-teman Kasubag Perencanaan dan para operator Surabi, kami sampaikan kita akan mengadakan sosialisasi terkait dengan survei budaya kerja berakhlak ini pada hari Senin tanggal 15 September 2025 jam 9. Nanti prosesnya eh, admin hanya memberikan akun pada Kasubag Perencanaan untuk nanti mengecek progres dari pelaksanaan Surabi, survei budaya kerja berakhlaknya di Surabi. Jadi nanti eviden yang dimunculkan waktunya itu adalah tanggal 16 September sampai tanggal 23 September. Tapi itu adalah siklus dari pengukuran survei budaya kerjanya gitu. Tetapi kalau di Surabinya tetap dilakukan sepanjang waktu sampai dengan tanggal 23 Januari tadi gitu. Biar nanti proses perbaikan apapun bisa kita lakukan. Terutama untuk yang aspek eh, kalau survei budaya kerja berakhlak kan berlaku untuk ASN, P3K dan PNS ya. Tapi kalau yang survei penguatan implementasi budaya kerja di lingkungan perangkat daerah, nah itu yang perlu perlu waktu yang cukup lama dan effort yang berlebih karena masing-masing perangkat daerah harus melakukan internalisasi berupa misalkan launching, pembuatan pamflet ataupun brosur terkait dengan budaya kerja berakhlak ataupun seperti contoh background kita saat ini kan sudah memunculkan core value ASN berakhlak. Jadi nanti eviden-eviden itu dikumpulkan, SK-SK perencanaan dikumpulkan dalam sebuah Google Drive dan itu menjadi eviden untuk yang diupload ke Surabinya gitu. Lanjut. Nah, ini untuk terkait dengan eh, evaluasi kualitas kebijakan. Nah, ini ada banyak sekali perubahan dibandingkan dengan tahun yang lalu. Dulu itu kan capaian apa tuh indikatornya cukup banyak sampai ratusan.
Ini sekarang sudah mulai dikurangi, tetapi poin utamanya adalah menilai bagaimana profil kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi, evaluasi, dan transparansi partisipasi publiknya gitu. Nah, kelima komponen ini itu sekarang dipersingkat hanya ada 15 instrumen penilaian yang disebar ke dalam 5 komponen tadi gitu. Nah, untuk IKK ini memang fokusnya pada bagaimana proses kebijakan publik itu dibuat di masing-masing perangkat daerah sampai dengan memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelesaian permasalahan publik di perangkat daerah tersebut. Nah, ini IKK ini jujur tahun kemarin menjadi indikator yang nilai perangkat daerahnya cukup kecil gitu karena mungkin nanti belum begitu dipahami sehingga mohon bantuan dari Bu Chania dan Bu Ella untuk bisa mensosialisasikan proses pengukuran ini. Kasarnya apakah mungkin misalkan contoh ada dinas yang menyampaikan kami tidak mengeluarkan perwal ataupun misalkan kepwal dalam 2 tahun terakhir kan artinya nggak mungkin gitu tapi memang harusnya ada produk hukum yang dikeluarkan oleh perangkat daerah tersebut yang bisa mendukung terkait dengan pencapaian tujuan dari perangkat daerah tersebut gitu. Nah, kalau untuk kecamatan IKK ini diganti dengan nanti penilaian Kadarkum. Oke, untuk statistik sektoral ini Bang Jul evaluatornya. Ini memang statistik sektoral itu hanya melihat 4 standar statistiknya apakah sudah ada, presentasi data yang memiliki metadata, presentasi ketersediaan data prioritas, serta juga terkait dengan data yang dirilis sesuai dengan jadwal. Nah, ini nanti statistik data sektoral ini eh, bisa difokuskan pada bagaimana metadata dan aplikasi penggunaan ketersediaan data prioritas yang diminta oleh publik gitu ya. Nanti di per masing-masing perangkat daerahnya bisa dilihat apakah misalkan metadatanya sudah berjalan atau tidak terkait dengan statistik data sektoral tersebut. Nah, untuk SPBE, nanti teman-teman di bagian Kominfo, bagian dan Paparit bisa langsung melakukan sosialisasi. Ini juga SPBE menjadi pertanyaan paling sering di perangkat daerah. Kita kan tidak terlibat langsung, pernyataannya seperti itu mungkin. Banyak yang ditanyakan itu. Ini kan SPPI itu di tingkat kota gitu. Nah, harapan kami tidak diklaim seperti itu karena eh, evaluasi kematangan SPB ini juga em, ada kontribusi langsung dari perangkat daerahnya gitu. Apakah misalkan itu penggunaan website, penggunaan jaringan, penggunaan clearance yang lain itu diharapkan bisa dilakukan penguatan di masing-masing perangkat daerahnya. Lanjut. Ini yang evaluasi produk hukum, izin Bu Tika, evaluatornya. Ini adalah indeks reformasi hukum, yang mana nanti akan melihat proses harmonisasi penyusunan produk hukum, mulai dari rancangan produk hukum yang diusulkan pada tahun berjalan, sampai dengan nanti dipecah komponennya itu berdasarkan surat permohonan, dokumen kajian penyusunan, surat penugasan tim, sampai dengan rancangan serta dokumentasi kehadiran. Nah, ini mungkin kami sampaikan juga ke teman-teman perangkat daerah minimal ketika mengajukan produk hukum apapun itu yang sifatnya perwal, perda ataupun misalkan kepwal ke bagian hukum tahapan ini dipenuhi dilengkapi gitu tidak hanya misalkan mengirimkan surat saja dengan draft 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 perwal ataupun draft produk hukumnya tapi juga dilakukan proses konsolidasi internalisasi di internal terkait dengan penyusunan produk hukum tersebut. Ini nanti masing-masing nilainya 100 sehingga nilai akhir adalah 500 nanti dipisahkan per masing-masing perangkat daerah itu nilainya berapa gitu. Jadi kalau misalkan ternyata tidak ada hanya ada surat permohonan saja yang dilampirkan sementara kajian dan dokumentasi rancangan awal dan bukti kehadiran pembahasan di tingkat top manajernya tidak ada, itu akan mengakibatkan nilai produk hukumnya pun akan kecil gitu. Lanjut. Nah, ini nanti di sama dikumulatifkan, dipresentasikan misalnya dari total itu kan nilainya 700 ya. Jadi kalau misalkan dapatnya 400 dibagi 700 dikali 100 ya berarti dia dapat 57,14%. Itulah nilai dari evaluasi produk hukumnya gitu. Jadi teman-teman perangkat daerah bisa melakukan self assessment terlebih dahulu apakah misalkan untuk
perangkat daerah tersebut sudah melakukan tahapan-tahapan tersebut atau tidak gitu. Lanjut. Nah, ini untuk yang kecamatan, teman-teman di kecamatan ada evaluasi capaian realisasi PBB gitu. Jadi memang tidak hanya di Kota Sukabumi saja, tapi di tingkat nasional sepertinya ini memang menjadi arahan dari Pak Presiden juga, sehingga realisasi PBB per kecamatan ini dihitung. Misalkan ini tinggal dihitung secara kumulatif saja sampai dengan semester 1 ataupun sampai dengan bulan Oktober nanti. Total targetnya misalkan ada Kecamatan Gunung Puyuh ada 200 juta, yang terrealisasi berapa itulah maka nilainya adalah realisasi akhir seperti itu. Nanti ini kita minta tolong bantuan ke Bu Hana yang tidak hanya merekap realisasi LRA saja, tetapi juga realisasi terkait dengan eh, capaian PBB ini gitu. Lanjut. Nah, ini untuk yang produk hukum, untuk yang evaluasi produk hukum, sama seperti tadi yang kecamatan, yang di awal. Lanjut. Ini yang kadar hukum juga sama seperti produk hukum tadi, tapi hanya berlaku ini memang untuk di kecamatan. Ya, next. SPBE ini tadi yang kematangannya udah ya di awal, tapi untuk yang penerapannya ini sama, mulai dari alokasi anggaran sampai dengan layanan publik yang berbasis elektronik. Paling nanti poin pentingnya adalah penggunaan website, jaringan, probis, sampai dengan rencana pengembangan. Mungkin nanti teman-teman di Kominfo bisa menjelaskan. Nah, untuk yang Binwas nanti kita akan coba konsultasikan terlebih dahulu dengan provinsi karena tadi ada bahasa kalau yang Binwasnya sudah eh produk hukumnya sudah dilakukan maka Binwasnya tidak usah dilakukan. Ya, lanjut. Nah, ini untuk capaian praktek baik sepintas saja mungkin Ibu Bapak nanti karena untuk praktek baik ini kita akan coba sosialisasikan secara tersendiri dengan provinsi agendanya. Tapi praktek baik ini ya inovasi pelayanan publik itu inovasi praktek baik yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah. Jadi besar harapan kami masing-masing perangkat daerah dari sekarang mulai menginventarisir inovasi utama yang menembak pencapaian IKU perangkat daerah dan berkontribusi terhadap isu strategis di tingkat kota gitu. Jadi mulai diinventarisir dari sekarang supaya nanti apakah misalkan inovasi tersebut memiliki kontribusi positif terhadap IKU perangkat daerahnya sendiri atau tidak gitu. Terus tahapan keduanya apakah misalkan berkontribusi terhadap RB General Praktik Pemda atau tidak gitu. Terus berapa banyak lintas sektor yang terkait. Terus berapa banyak jumlah penerima manfaatnya gitu. Termasuk juga apakah apresiasi pada level internasional, regional ataupun lokal gitu. Nah, ini yang paling sering kurang tepat di tahun kemarin itu teman-teman baru memaparkan terkait dengan inovasinya saja gitu. Tetapi tidak menyampaikan terkait dengan kelima aspek ini gitu. Bahkan epiden-epiden yang dilaporkan itu jauh dari epiden-epiden yang kami minta gitu, terutama terkait dengan lima komponen ini gitu. Contoh sederhana misalkan ketika misalkan dinas sosial ataupun misalkan dinas DKP 3 yang kemarin inovasinya cukup baik, mereka melaporkan satu inovasi si kecamatan misalkan terutama, asalkan menjawab komponen 5 ini itu sudah memenuhi kriteria bahwa nanti misalkan inovasi yang dilakukan berkontribusi langsung pada capaian IKU perangkat daerahnya. Terus juga berdampak terhadap capaian RB tematik di tingkat kota. Terus sasaran yang terlibatnya juga banyak dan yang penerima manfaatnya misalkan dalam hitungan yang cukup besar. Serta misalkan ada apresiasi penghargaan baik itu misalkan di inovasi yang dilakukan oleh Bapeda ataupun misalkan di tingkat nasional ataupun tingkat lokal gitu. Itu mungkin untuk praktek baik. Lanjut. Nah, ini untuk yang isu aktual. Nah, isu aktual ini tadi selain ketercapaian IKU dan kecapaian hal-hal lain yang berhubungan dengan potensi eh, tingkat kota, jadi nanti
dilihat bagaimana kontribusi perangkat daerah tersebut terhadap isu-isu aktual pelayanan publik di level tingkat kotanya gitu. Apakah misalkan isu aktual yang ditangkap tentang kemiskinan benar-benar berkontribusi atau tidak gitu. Atau misalkan isu aktual lain terkait dengan hilirisasi, ketahanan pangan, ataupun misalkan investasi gitu. Nah, bagaimana dengan perangkat daerah yang tidak berhubungan langsung dengan isu aktual tersebut gitu. Nah, isu aktual di sini adalah isu-isu aktual yang memang sudah terpetakan di dalam RPJMD gitu. Jadi nanti kita akan coba rincikan untuk masalah isu aktual ini, dilihat bagaimana kontribusi langsung dari perangkat daerah tersebut. Lanjut. Nah, ini untuk capaian IKU, Bu Kokom izin. Seperti biasa, nanti kita hitung misalkan IKU perangkat daerahnya ada 5, targetnya misalkan A, B, C, D, E, F, misalkan ada 3, ada 2, ada 1, baru kita rata-ratakan. Paling mungkin konsentrasinya itu kita harus bisa fokuskan rata-rata teman masih ada ditemukan kesalahan penetapan IKU mungkin ya. Nanti paling itu yang perlu kita fokuskan supaya nanti teman-teman perangkat daerah IKU itu adalah indikator sasaran di renstranya masing-masing gitu. Dan mulai tahun ini kita kan mulai akan menggunakan Renstra 2025-2030. Pada saat nanti evaluasi capaian dampak ini berlaku, si Renstra tersebut pastikan sudah ditetapkan gitu. Artinya capaian IKU-nya harus sudah bisa terukur gitu. Nah, itu mungkin. Selanjutnya nanti yang pelayanan publik kecamatan ini ya tadi sama seperti PKPP yang di tingkat kota. Ya, perangkat daerah. Sama dibagi berdasarkan nilai yang ada, tapi kita akan coba komunikasikan dengan Pak Peri karena ini ada perubahan indikator pengukuran dari Kemenpannya juga. Lanjut. Ini yang ya evaluasi sinergi kecamatan ya sama seperti dengan yang tadi tingkat kecamatan, tingkat perangkat daerah. Untuk yang Binwasnya nanti kita akan coba komunikasikan ulang. Bu Lela izin ditapem karena kita harus koordinasi dulu dengan tim dari provinsi ya untuk pengukuran yang Binwas ini. Lanjut. Oke, itu mungkin eh, beberapa hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan apa saja yang berubah di tahun 2024 dari 2024 ke 2025 juga terkait dengan penjelasan instrumen dan time schedule-nya. Mungkin sebelum kita coba ke aplikasi, kita akan berikan dulu kesempatan pada teman-teman untuk yang ingin bertanya, kami silakan. Halo, apakah masih pada ada? Ada Pak, Ada, merhatiin. ya. Hadir, Kadek Kang hadir. Pur, Kang. Ya, Simpet ada Pak. Demen. Yuk, Mangga, Billy ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Kalau belum ada, kita akan coba langsung pada penjelasan aplikasi. Pak Sigit, maaf dibuka yang akun perangkat daerah aja. Untuk akun perangkat daerah ini masih menggunakan akun yang lama ya, tidak berubah. Kalaupun misalkan ada yang melakukan perubahan password, mohon untuk disampaikan nanti bisa kita arsipkan kembali gitu. Karena takutnya tidak ada jika ada perubahan kita tidak bisa lakukan apa tuh pemantauan gitu. Kasih password@gmail.com. Ini belum skill ya. Oh, ini komentarnya. Hah? Komentarnya Yang perangkat daerah satu aja. satu aja. Tinggal ganti depannya kan.
Setda underscore. Kang Ibnu izin kita pakai akun yang Setda ya. Siap, Bang. Nah, ini adalah tampilan. Nah, izin Ibu Bapak, ini adalah tampilan untuk akun Surabi. Jadi nanti diklik surabijabarprop.co.id, dimasukkan password dan ID-nya, tampilan umumnya adalah seperti ini, gitu. Silahkan nanti dijelajahi terlebih dahulu. Ada menu dashboard, capaian indeks di sebelah kiri dulu. Nah, ini ada di atasnya pasti gitu. Nah, ini dashboard. Di dashboard ini isiannya seperti ini. Kalau untuk secara umum ke bawah. Nah, ini ada penjelasan tentang aktivitas surabinya, pelaksanaannya. Nah, ini kan hijau ya tulisannya ya, berarti artinya ada tulisan mulai. Untuk yang periodik dibuka, untuk yang parsial dibuka, jadi kedua-duanya masih on. Tapi ketika misalkan nanti status pelaksanaannya selesai atau sedang verifikasi, maka teman-teman perangkat daerah tidak bisa melakukan inputan ataupun eh, perubahan data gitu. Nah, untuk yang waktu waktu pelaksanaan yang periodik ini tadi kami sampaikan itu diinput langsung oleh evaluator, sedangkan parsial itu diisi oleh teman-teman sendiri gitu. Ke bawah. Nah, ini ada tiga domain utama, RB, indeks pelayanan publik, dan berakhlak. Nah, ini untuk berakhlak sudah mulai dimanfaatkan, kalau untuk pelayanan publik belum. Ke bawah. Ini ada capaian nilai RB, nanti masing-masing perangkat daerah punya data ini yang bisa dilaporkan pada kepala perangkat daerahnya dan sekretaris daerah, sekretaris perangkat daerahnya gitu. Jadi tinggal kelihatan per masing-masing indikator capaiannya seperti apa gitu. Ya, nanti capaian indeks di bawah Kang Sigit, capaian indeks kiri sebelah kiri. Nah, ini nanti rinciannya. Ini berdasarkan penilaian mandiri, berdasarkan verifikasi sehingga nanti keluar nilai RB-nya berapa gitu. Nah, rinciannya di bawahnya. Nah, ini rincian ke atas yang itunya nih. Nah, gitu. Ini bisa diekspor ke Excel juga, tetapi terdiri dari instrumen, subinstrumennya apa saja. Nanti baru dilihat triwulan 1, 2, 3-nya, baru keluar nilai perangkat daerah, baru nanti yang dipakai adalah nilai TPI atau tim penilai internalnya setelah dievaluasi. Bisa jadi misalkan kayak tahun lalu, Kecamatan Citamiang, nilai perangkat daerahnya self assessment bagus gitu. Tapi pas begitu dicek sama tim penilai setelah rapat pleno, maka berubah nilainya. Ya itu. Nah, untuk proses pengisian, teman-teman isi di kolom di RB di sebelah kirinya. Nah, itu RB, ada lembar kerja. Nah, diklik lembar kerjanya. Nah, itu ke bawah, di scroll. Nah, ini silahkan untuk yang warna hijau, yang RB secara periodik, mulai capaian kinerja dan kepatuhan, penggunaan produk dalam negeri itu tidak usah diisi. Ke bawah langsung. Tapi teman-teman mengisi yang parsial saja sama yang capaian dampak. Yang merah sama yang kuning. Ini kan tulisannya tuh pengisian dibuka, pengisian dibuka. Nah, ini sudah mulai bisa melakukan pengisian, mulai dari sakit sampai dengan ke bawah. Contoh misalkan kita isi yang sakit, sakit. Nah, itu diklik yang warna aksinya, diklik di situ, diinput saja sementara dulu nanti bisa dirubah. Nah, ini teman-teman hanya mengisi angkanya. Misalkan untuk komponen perencanaan 20, Kang, isi punten. Nanti ke bawah, terus untuk komponen pengukuran, misalkan 25, untuk komponen terkait dengan pelaporan 10, nanti untuk komponen terkait dengan evaluasinya itu diisi 20 misalkan. Maka eh, jangan dulu simpan ke atas dulu. Nah, sebetulnya dengan pengisian seperti itu sudah cukup. Nanti teman-teman hanya tinggal memasukkan eh, bukti evidennya. Nah, bukti eviden itu bisa memasukkan berkasnya langsung atau filenya langsung ya. Itu bisa Lucu aja sih. ya. Heeh. Atau nanti memasukkan linknya.
evident link di sebelah kiri gitu, tekanannya gitu. Dan keterangan di bawah itu tidak usah diisi. Keterangan di bawah itu nanti diisi oleh catatan dari evaluator. Misalkan Pak Andri nanti akan ngasih catatan di situ apa, misalkan kekurangannya apa. Coba disimpan, Pak Sigit. Nah, ketika sudah disimpan, nanti lihat lagi ke tabelnya. Nah, ini sudah ada tulisan, asalnya kan hijau dan kuning ya. Yang atasnya sudah hijau dan hijau. Nah, ketika tulisannya sudah hijau dan 4/4, artinya seluruh pertanyaan dalam indikator tersebut sudah diisi. Tapi kalau misalkan masih warna kuning, itu belum bisa dianggap selesai gitu pengisiannya. Jadi 0/5 misalkan yang bawah, maka seluruh pertanyaan itu harus 5/5 baru hijau gitu. Jangan sampai kelewat gitu ya. Ya, nanti ketika sudah diisi itu sudah langsung keluar nilainya 75 gitu. Ya. Oke, ke bawah. Nah, ini semua capaian dampak juga nanti dilakukan pengisian kalau misalkan sudah ada yang keluar, sudah bisa dilakukan praktek baiknya, sudah diinput, itu bisa dilakukan penginputan dari sekarang gitu. Nah, oke, lanjut ke lembar hasil. Nah, untuk lembar hasil ini adalah rekapan dari apa yang telah diinput oleh teman-teman dan sudah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi evaluatornya. Coba lihat yang barusan yang sakit kan sudah diisi ke bawah terus. Terus. Nah, terus. Nah, tuh kan barusan sudah diisikan angkanya, maka keluar nilainya 75, tetapi ini belum final karena belum diverifikasi oleh evaluatornya gitu. Tapi ketika misalkan evaluatornya sudah menyetujui isian dari masing-masing perangkat daerah tersebut, nilainya misalkan betul 20, betul 25, betul 15, betul 20, maka nilai tersebut akan bergeser ke sebelah kanannya itu 75-nya akan ya gitu tulisannya itu. Nanti akan berubah sesuai berarti isiannya. Ya, itu untuk pengisian di masing-masing akun perangkat daerah. Kita logout dulu, kembali logout, masuk ke akun eh, evaluator di indikator yang hijau, Pak Peri misalkan, Peri_org. Nah, untuk para evaluator, Ibu Bapak, ini masuk ke RB perangkat daerah saja. Nah, itu lembar kerja. Nanti masuk ke yang Setda, Sekretariat Daerah, diklik. Nah, ini tulisannya tuh, gambaran di evaluator seperti ini. Kalau dia, karena Pak Peri evaluator yang indikator hijau, indikator yang periodik, maka muncul indikator itu, misalkan nilai survei kepuasan masyarakat tentang triwulan 1, 2, 3, 4-nya, nih yang dibuka, yang sudah diisi, ketika belum diisi itu merah. Ketika sudah diisi, dia hijau gitu. Terus kalau dilihat yang parsial, nah ini Pak Ferry kebetulan memang ada juga di pelayanan publik. Tapi kalau misalkan ternyata Pak Ferry tidak menilai di evaluasi pelayanan publik, maka dia tidak bisa melihat indikator yang parsial tersebut. Gitu. Begitu juga kebalikannya ketika misalkan Bu Dini disetting sebagai penilai evaluasi tingkat kematangan organisasi, berarti kan ada di indikator yang parsial. Maka Bu Dini tidak bisa melihat indikator yang ada di periodik ataupun di parsial pada indikator yang lainnya gitu. Jadi hanya dikunci untuk melihat indikator yang menjadi kewenangannya masing-masing gitu. Ya, itu untuk penggunaan aplikasi Surabinya gitu. Ke akun tingkat kota, sedikit maaf. Ini
gambaran visualisasi di akun tingkat kota, di RB perangkat daerah aja langsung. Pelaksanaan lembar kerja. Nah, ini tampilan di kita, tapi nanti eh, visualisasi akhir mungkin ya setelah nanti rapat pleno, rapat evaluator, kita akan bisa tentukan nilai akhirnya seperti apa. Dan ini nanti kita akan buka paling di periode bulan Januari, supaya nanti teman-teman masing-masing perangkat daerah, kita akan coba mekanisme baru mungkin ya nanti. Jadi evaluator, teman-teman perangkat daerah, dan tim RB Kota, kita akan duduk sama-sama. Jadi biar proses sanggah dan koreksinya bisa langsung dilakukan di saat rapat pleno akhir itu gitu. Jadi kalau misalkan kemarin kenapa saya dikasih nilai kecil, kenapa misalkan evidennya benar tetapi masih nilainya kecil, nanti bisa kita lakukan proses sanggahnya itu pada saat sebelum pada saat rapat pleno akhir di bulan Januari. Ya, coba ditampilkan yang dashboard pasti gitu. Dashboard. Nah, di dashboard ini kelihatan ke bawah terus. Nah, ini nanti akan kelihatan eh, grafik per masing-masing perangkat daerah dengan nilai akhirnya. Baru nanti kita akan rincikan di bawahnya bagaimana hasil self assessment dan bagaimana hasil berdasarkan evaluasi akhir gitu. Nah, yang kita harapkan sebetulnya deviasi antara nilai self assessment dengan nilai akhir itu tidak terlalu jauh gitu. Nah, harapan kami dari tingkat kota, rata-rata tahun kemarin itu masih di angka 63. Mudah-mudahan tahun ini bisa mencapai angka rata-rata 75, sehingga nilai untuk RB perangkat daerah itu sudah masuk kategori BB, tidak CC gitu ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mangga kami berikan kesempatan kepada Ibu Bapak semua untuk bertanya, berdiskusi terkait dengan pengukuran reformasi birokrasi perangkat daerah tahun 2025. Silahkan jika ingin ada yang ditanyakan. Tidak ada. Eh, Kalau tidak ada, saya coba tambahkan sedikit terkait dengan yang pengukuran evaluasi sakit ya. Untuk yang sakit, Ibu Bapak, ini waktunya memang hanya sampai dengan tanggal 22 September. Tapi nanti eviden yang kita minta adalah ke eviden yang sudah disampaikan di surat. Nanti mohon diisi eh, eviden tersebut sesuai dengan data-data yang disampaikan. Nah, ada beberapa yang sering ditanyakan itu adalah terkait dengan PK, terkait dengan pohon kinerja dan cascading. Nah, untuk pohon kinerja, Ibu Bapak bisa melihat di aplikasi Japati yang telah saya share di grup Sakip ya. Bukan berarti si Japatinya itu harus diisi oleh Ibu Bapak semua, enggak, tidak, tapi maksudnya bisa melihat dari situ contoh pohon kinerja dan cascading di dinas internal instansi yang ada di tingkat provinsi gitu. Tapi tentu disesuaikan dengan kondisi perencanaan dan renstra yang ada di masing-masing perangkat daerah gitu. Nah, untuk pohon kinerja itu tidak disertai dengan pengampu dan anggaran gitu. Ya, ini nanti perbedaannya di situ saja gitu. Untuk hal lain misalkan terkait dengan PPT, apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam PPT tersebut? Yang pasti ada 3 poin penting. Yang pertama adalah bagaimana dokumen perencanaannya menyampaikan IKU yang PKS sesuai di tahun 2025 ini. Baru nanti ke tahapan keduanya adalah terkait dengan jawaban dari rencana aksi dan tindak lanjut LHS Sakip internal. Nah, tahapan ketiganya adalah terkait dengan quality improvement, apa saja yang akan dilakukan di tahun depan yang merupakan bentuk penguatan implementasi Sakip di perangkat daerah masing-masing gitu. Itu mungkin ketiga poin tambahannya.
Jika ada yang didiskusikan, silahkan. Tadi ada yang WA juga, mending langsung di sini saja disampaikan, biar nanti teman-teman perangkat daerah yang lain juga bisa menangkap. Izin Pak Asep, sedikit mau bertanya. Mana saha Eh, screen-nya tutup. untuk cascade sampai tahap staf itu, contohnya seperti apa Pak ya? Ya, Fajar ya. Siapa? Coba diulang, Peten. Untuk contoh cascade yang sampai tahap staf itu seperti apa Oh Pak? ya. Mohon Ya. penjelasan. Terima kasih. Hmm. Kalau di cascading itu, memang kalau yang dicontohkan di provinsi itu hanya sampai level eselon 4 ataupun jabatan fungsional hasil penyetaraan ataupun yang diberikan tugas tambahan ya. Karena pengampu subkegiatan itu memang dititik beratkan pada eselon 4 tersebut gitu. Nah, jika teman-teman sudah menyusun cascading Renstra yang baru sampai dengan subkegiatan ataupun eselon 4 pun tidak masalah. Nah, nanti untuk rincian sampai dengan ke level staff itu adalah kita tadinya bisa bisa melihat sampai dengan keterkaitan pencapaian kinerja individu tersebut dengan SKP-nya. Nah, kalau di level individu, level staff itu berarti turunan indikator dari subkegiatan tersebut. Misalkan dia pengampu kegiatan apa, pengampu rincian objek apa misalkan. Nanti kan dalam subkegiatan itu rinciannya ada banyak, Pak Fajar. Kang Fajar ya. Nanti baru dipecah. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah membuat sampai dengan level subkegiatan yang sudah dibuat di Renstra dan RPJMD sesuai dengan RPJMD-nya, itu pun sudah cukup ya. Jadi nanti cascading-nya bisa dilihat di level subkegiatan saja gitu. Halo? Oke, siap Pak. Jadi cukup sampai subkegiatan aja Pak ya, di Ya, eselon 4-nya. Sama jam. enggak. Ada lagi yang lain? Kan langsung ke sini kan? Iya, Pes. Bacaan. Cukup mungkin ya. Udah. Ya, baik kalau memang misalkan tidak ada lagi yang didiskusikan, kami akan coba tutup kegiatan Zoom kita kali ini. Sebelum menutup, saya sampaikan kesimpulannya, terutama yang pertama, proses pengukuran reformasi birokrasi perangkat daerah ini kita akan mulai laksanakan mulai hari ini sampai dengan nanti tanggal 23 Januari 2026. Nah, terutama untuk yang aspek pengukuran periodik untuk para evaluator di kategori hijau itu mohon untuk segera menginput realisasi sampai dengan triwulan 2 maksimal tanggal 14 September 2025 ini gitu. Sementara untuk pengukuran yang periode apa yang kategori parsial, yang kategori merah itu bisa dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah mulai hari ini sampai dengan time schedule yang telah ditentukan. Jadi nanti silahkan langsung berkoordinasi dengan masing-masing evaluatornya dan kita tidak melakukan sistem buka tutup untuk yang kategori merah, terutama yang indikator merah dan kuning yang parsial, tapi silakan bisa dilakukan proses penginputan dari sekarang. Contoh misalkan Bu Dini di tingkat kematangan organisasi kan sudah selesai ya penghitungan tingkat kematangannya, jadi itu bisa langsung diinput dari sekarang untuk hasil masing-masing perangkat daerahnya oleh perangkat daerah dulu, baru nanti dilakukan proses verifikasi oleh Bu Dini gitu. Sementara untuk yang indikator yang lain, silakan berkoordinasi dengan perangkat daerahnya masing-masing, dengan operatornya masing-masing gitu. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan proses pengukuran di aplikasi Surabi ini, silakan nanti teman-teman evaluator, teman-teman admin juga saling berkomunikasi. Jika memang misalkan nanti ada hal-hal lain terkait dengan
inputan, silakan untuk bisa berkoordinasi ke kami juga di bagian organisasi, dikomunikasikan mana saja yang menjadi kendalanya, supaya kami bisa melakukan proses untuk perbaikan ataupun revisi ataupun misalkan penjelasan terkait hal-hal yang memang belum disepakati atau belum dipahaminya. Eh, Poin ketiga, untuk minggu depan tanggal 15 kami sampaikan akan ada evaluasi tentang sosialisasi budaya kerja berakhlak. Suratnya sedang diproses. Nanti tolong diinformasikan ke bagian umum dari kepegawaiannya supaya teman-teman di perangkat daerah pada saat nanti waktu pengukuran budaya kerja berakhlak tanggal 16 sampai tanggal 23 kami harapkan seluruh perangkat daerah, seluruh ASN, P3K dan CPNS di perangkat daerah tersebut terlibat ataupun berpartisipasi aktif dalam pengukuran budaya kerja berakhlak tersebut. Nah, artinya mulai hari ini sampai dengan nanti pengukuran di internal perangkat daerah bisa melakukan internalisasi sosialisasi terkait dengan budaya kerja berakhlak tersebut. Gitu. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada Zoom meeting kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas apresiasi dari Ibu Bapak semua eh, atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan nanti proses pelaksanaan Zoom ini bisa kita eh, lakukan secara rutin mungkin karena ini juga sebetulnya orasi You seri ketiga. Nah, karena yang kedua kemarin Bu Dini kita belum bisa melakukan apa tuh rekapitulasi secara langsung ini karena harusnya banyak gitu ya. Dan mungkin benar nanti akan banyak orasi You seri keempat, kelima, keenam terkait dengan pelaksanaan sosialisasi dari bagian organisasi. Yang terbaru mungkin yang banyak ditanyakan terkait dengan tata naskah dinas, terkait dengan pelayanan publik, SOP, dan hal-hal lain mungkin kita coba nanti sampaikan secara daring ataupun langsung ke bagian organisasi. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan sama-sama membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Hatur nuhun, Pak. Untuk materi dan rekaman Zoom nanti kita akan share di grup Sakip ya. Mohon izin. Terima kasih. Salah. Enggak, silahkan. Liburan, Pak, liburan. Ya Pak.